Bismillahirrahmanirrahim. Namanya Uwaimir bin Malik al-Khazraji, lebih dikenal dengan panggilan Abu Darda. Sebelum Islam, Abu Darda berteman akrab dengan Abdullah bin Rawaha. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, dua orang teman akrab tersebut berbeda jalan. Abdullah bin Rawaha segera menjadi muslim, sementara Abu Darda tetap dengan kemusyrikannya. Setiap hari dia menyembah berhala yang diletakkan di salah satu kamar rumahnya. Tiap hari pula berhala itu dibersihkan dan diberi wewangian. Kesadarannya baru muncul tatkala pada suatu hari dia menemukan berhalanya itu hancur berkeping-keping karena dikapak oleh teman akrabnya sendiri. Abdullah bin Rawaha secara diam-diam. Semula dia sangat marah, tetapi di ujung kemarahannya kesadarannya muncul. Seandainya berhala itu memang benar Tuhan, tentu dia sanggup membela dirinya sendiri. Ditemani Abdullah bin Rawaha, Abu Darda segera menemui Nabi dan masuk Islam. Tetapi dia sangat menyesal terlambat menjadi muslim. Temannya tidak hanya lebih dahulu masuk Islam, tapi juga sudah ikut berjuang dalam perang Badar. Untuk mengejar ketertinggalannya itu, Abu Darda mengurangi aktivitas dagangnya agar lebih banyak waktu menghafal Al-Quran dan beribadah sepuasnya. Gaya hidup Abu Darda berubah total. Sekarang dia memilih hidup zuhud. Tatkala suatu kali tamu-tamunya bertanya kemana perginya kekayaannya selama ini, Abu Darda menjawab, "Kami mempunyai rumah di kampung sana. Setiap kali memperoleh harta, langsung kami kirim ke sana. Jalan ke rumah kami yang baru itu sulit dan mendaki, sehingga kami sengaja meringankan beban kami supaya mudah untuk dibawa." Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Abu Darda pernah ditawari jabatan yang tinggi di Syam, tapi dia tanpa ragu menolaknya. Tatkala Umar marah, Abu Darda menyatakan bersedia bertugas ke Syam, tapi bukan sebagai pejabat tinggi, melainkan jadi guru yang mengajarkan Al-Quran, Sunnah, dan serta membimbing umat. Dan Umar pun setuju. Maka berangkatlah Abu Darda ke Damaskus. Dia tidak hanya mengajar di masjid, tapi juga berkeliling ke tengah-tengah masyarakat, masuk ke pasar-pasar. Jika ada yang bertanya, dijawabnya segera. Jika bertemu dengan orang bodoh, diajarinya. Jika melihat orang lalai, diingatkannya. Abu Darda tidak mau kehilangan waktu sedikit pun dalam membimbing umat ke jalan Allah. Pada suatu hari, Abu Darda menyaksikan ada seorang laki-laki dipukuli orang banyak. Lalu dia bertanya apa yang terjadi. Dijelaskan bahwa laki-laki itu pendosa besar, maka dipukuli. Dengan bijak, Abu Darda bertanya, "Jika kalian melihat orang yang jatuh ke dalam sumur, apa yang akan kalian lakukan? Tidakkah kalian keluarkan dia dari sumur itu?" Jawab mereka, "Tentu. Oleh sebab itu, janganlah kalian memukulinya, tapi berilah dia nasihat dan sadarkan dia." Mereka bertanya, "Apakah engkau tidak membencinya, wahai Abu Darda?" Abu Darda menjawab, "Saya membenci perbuatannya. Apabila dia telah menghentikan perbuatan dosanya, maka dia adalah saudara saya." Tatkala seorang pemuda meminta nasihat kepadanya, Abu Darda mengatakan, "Wahai anakku, ingatlah engkau kepada Allah pada waktu kamu bahagia, maka Allah akan mengingatmu pada waktu kamu sengsara. Hai anakku, jadilah engkau orang yang berilmu atau penuntut ilmu atau pendengar. Jangan jadi keempat, karena yang keempat pasti celaka." Sampai akhir hayatnya, Abu Darda radhiyallahu anhu tetap menjalankan tugas yang mulia, menjadi guru di Damaskus. حي على الصلاة